Bagaimana menurut pandangan Huzur berkenaan dengan hukum penistaan terhadap Rasulullah SAW? Kenapa hal itu dianggap perlu dan kenapa diterbitkan? Sejauh berkenaan dengan penistaan atau penghinaan terhadap para wujud suci, permasalahan ini sering sekali muncul di kalangan dunia Islam pada saat ini. Dalam hal ini, dari penelaahan yang saya lakukan dalam Al-Quran untuk mencari apakah ada hukuman yang diberikan untuk pelaku penistaan terhadap seseorang, sebagai hasilnya, saya tidak menemukan adanya penetapan hukuman yang diberikan dengan perantaraan tangan manusia. Memang benar bahwa Allah Ta'ala mengambil alih hukuman tersebut di tangannya. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah di negeri maksud saya di Hindustan telah muncul suatu gerakan dengan mengatasnamakan La ilaha illallah, dan sebagai hasilnya satu negeri dapat diraih, dan seharusnya zat Allah Ta'ala lah yang paling mendapatkan banyak kemuliaan dan kehormatan di negeri tersebut. Dan jikapun gerakan tersebut tidak ada, bagaimanapun pondasi setiap kecintaan antara manusia dengan manusia adalah Tuhan. Jika seseorang mencintai Hadrat Aqdas Muhammad Rasulullah SAW, itu disebabkan karena beliau adalah wujud yang paling mencintai Allah Ta'ala, dan beliau jugalah yang paling dicintai Allah Ta'ala. Untuk itu, bagaimana penistaan terhadap Allah Ta'ala dapat dikesampingkan? Jika pemikiran akan hukuman penistaan muncul di benak kita, maka yang paling pertama harus muncul di benak kita adalah penistaan terhadap Tuhan. Dalam hal ini Allah Ta'ala sendiri menjelaskan topik tersebut di dalam Al-Quran Karim. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kalian memaki-maki tuhan-tuhan palsu yang dibuat oleh orang-orang. Jika kalian melakukannya dan sebagai balasannya mereka marah dan memaki Allah Ta'ala, maka bagaimana perasaan kalian nanti? Lebih kurang mafhumnya seperti itu. Dan ketika disebutkan berkenaan dengan penistaan terhadap Allah Ta'ala, Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Kami telah menampakkan indah kepada tiap-tiap umat amalan mereka. Allah Ta'ala lah yang akan memutuskan pada hari kiamat amalan siapa yang baik dan amalan siapa yang buruk. Dalam ayat ini tidak disebutkan suatu hukuman, yakni hukuman yang diberikan dengan tangan manusia. Selanjutnya Allah Ta'ala mempersembahkan topik ini berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani. Dalam menyebutkan berkenaan dengan orang-orang Kristen, Allah Ta'ala berfirman bahwa mereka telah menjadikan anak Tuhan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Bagian kedua ini berkaitan dengan topik yang telah saya jelaskan tadi, yakni untuk itulah Allah Ta'ala menurunkan kitabnya kepada hambanya Muhammad Rasulullah SAW, yakni berikan kabar suka kepada orang-orang mukmin, namun peringatkan mereka yang meyakini bahwa Tuhan memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak mengetahui. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim illa kadziba, mereka tidak mengetahui apa-apa selain berkata dusta. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, betapa lancangnya perkataan yang keluar dari
mulut mereka. Setelah menjelaskan itu, Allah Ta'ala tidak menyebutkan suatu hukuman. Begitu dahsyat dan lancangnya penistaan terhadap Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala sendiri berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadziba, yakni tidak ada yang lain yang dikatakan kecuali kedustaan. Namun tidak disebutkan adanya hukuman. Yang pasti di dalamnya disebutkan berkenaan dengan hati yang terkoyak, dan dalam hal ini yang paling terkoyak hatinya adalah Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Difirmankan bahwa fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, yakni mereka tidak beriman kepada keterangan engkau, mereka tidak sadar apa yang sedang dilakukannya, dan tetap bersikeras dalam penistaan ini. Dikatakan bahwa, wahai Muhammad, apakah engkau akan membinasakan diri sendiri karena kesedihan ini? Yakni yang paling terkoyak disebabkan oleh penistaan terhadap Allah Ta'ala adalah kalbu suci Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalamnya tidak disebutkan adanya hukuman duniawi apapun. Jika memang ada, seluruh dunia Islam pasti akan menghukum orang-orang Kristen, dan jika memang ada hukuman, setiap Kristen yang hidup di negeri-negeri Muslim pasti akan dibunuhi. Selanjutnya berkenaan dengan Hadrat Isa alaihissalam yang telah dijadikan sebagai anak Tuhan oleh suatu kaum, sedangkan satu kaum lainnya sedemikian rupa menghinakan beliau, sehingga tidak mau memberikan kehormatan yang bahkan derajatnya sama dengan manusia pada umumnya sekalipun. Al-Quran Karim menerangkan, ayatnya panjang, akan saya sampaikan potongannya saja. Wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Orang-orang yang sial itu telah dilaknat disebabkan karena satu alasan, yakni mereka telah melontarkan tuduhan palsu yang besar kepada Maryam yang suci, yakni ibunda Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh orang-orang Kristen dari manusia menjadi Tuhan, sedangkan mereka tidak memberikan derajat yang bahkan sama dengan manusia pada umumnya, melainkan menganggap Nabi Isa sebagai anak haram, dan keyakinan itu pula lah yang mereka sampaikan kepada dunia. Jadi itu merupakan penistaan yang sangat besar. Namun tidak ditetapkan hukuman bagi mereka, yakni dari sisi duniawi, bagi mereka yang telah meninggikan martabat Nabi Isa sehingga menyamai Tuhan, tidak juga bagi kaum yang telah merendahkan beliau alaihissalam. Kedua penistaan ini disebutkan di dalam Al-Quran, namun tidak disebutkan adanya hukuman oleh tangan manusia bagi mereka. Kaitannya dengan tuduhan palsu ini, telah dilontarkan juga satu tuduhan palsu terhadap istri suci Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Aisyah Siddiqah radhiyallahu anha, dan telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Dan bahkan pelakunya telah diperingatkan dengan azab di akhirat, namun tetap saja orang-orang yang melontarkan tuduhan tersebut dengan bebasnya berjalan ke sana kemari, dan mereka tidak diberikan hukuman fisik. Begitu agungnya ajaran yang Al-Quran berikan, sehingga tidak akan Anda temukan bandingannya di dunia manapun juga. Hadrat Abu Bakar biasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin, namun setelah mengetahui bahwa salah seorang yang melontarkan tuduhan kepada putrinya, Hadrat Aisyah, adalah orang yang biasa beliau bantu secara rutin, untuk itu karena marah, beliau menghentikan untuk memberikan bantuan kepada orang tersebut. Lalu turun ayat Al-Quran, dan Hadrat Rasulullah SAW menasihati Hadrat Abu Bakar untuk jangan menghentikan bantuan, yakni berikanlah terus bantuan kepada orang-orang miskin, walau bagaimanapun zalimnya orang tersebut, yakni berikanlah maaf, karena Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang memaafkan. Dan dengan berlandaskan pada ayat tersebut, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan kembali pemberian bantuan untuk orang tersebut. Inilah Islam yang kita pelajari dari Al-Quran. Entahlah Islam yang mana yang turun kepada mereka, sehingga mereka mengajarkan hal-hal yang baru, yang bertentangan dengan petunjuk tadi. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika memang kalian benar, perlihatkan dalilnya. Dari Quran yang mana kalian mendapatkan ajaran-ajaran yang baru ini? Keterangan berkenaan dengan penistaan terhadap Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kita jumpai di dalam Al-Quran,
di mana dilontarkan penghinaan, penistaan yang begitu lancang, dan Al-Quran mencantumkan hal tersebut. Difirmankan, yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Sebagian orang dari antara orang-orang yang tidak beruntung mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal, yakni ketika kami akan kembali ke Madinah setelah perjalanan perang ini, maka tentulah orang yang paling mulia akan mengeluarkan orang yang paling hina dari Madinah. Ini adalah kisah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Si pembual tersebut telah mengatakan hal yang lancang seperti itu di hadapan kawan-kawannya, dan yang dimaksud adalah Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min zalik, yakni katanya ketika Rasulullah sampai di Madinah, aku akan mengusirnya. Setelah mendengarkan ayat tersebut, para sahabat naik pitam. Tentu saja, begitu besarnya kecintaan para sahabat kepada Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ulama pada masa ini, bagaimanapun makom mereka, tidak akan dapat mengklaim kecintaan yang seperti itu. Mendengar ayat tersebut, para sahabat sangat terkoyak hatinya. Namun keimanan mereka sangat matang. Mereka memahami makom mereka, sehingga mereka tidak akan berani untuk mengambil langkah apapun tanpa izin Al-Quran dan Rasulnya. Satu persatu sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, si kurang ajar ini telah bersikap lancang kepada Anda. Mohon Tuhan berikan izin kepada kami agar kami membunuhnya. Namun Rasulullah SAW melarang mereka untuk melakukan demikian. Rasulullah bersabda, tidak diizinkan untuk memberikan hukuman apapun. Rasulullah tidak mengusulkan hukuman apapun, sekalipun itu hukuman yang ringan. Hingga akhirnya anak Abdullah bin Ubay bin Sulul sendiri yang memiliki keimanan yang sejati dan mukhlis datang ke hadapan Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ayah saya telah melakukan penghinaan yang besar terhadap Tuhan. Saya tahu Huzur tidak mengizinkan orang lain, namun timbul di benak saya, mungkin Rasulullah tidak memberikan izin kepada orang lain karena menghargai saya. Jangan sampai saya menderita jika ayah saya dihukum, atau jangan sampai keimanan saya akan pudar karenanya. Wahai Rasulullah, mohon izinkan saya. Saya siap untuk membunuh seorang ayah yang sial yang telah menghina dan menistakan Tuhan. Namun Hadrat Muhammad Rasulullah SAW tetap bersabda, tidak, kamu tidak diizinkan. Kemudian orang yang melakukan penistaan itu, yakni Abdullah bin Ubay bin Sulul, kembali ke Madinah beserta dengan kafilah Rasulullah. Selanjutnya orang yang menyaksikan bagaimana perlakuan yang diberikan kepada si penista tadi di kemudian hari, maka di langit agama dan akhlak mulia tidak akan nampak kepada Anda yang lebih bersinar dari akhlak tersebut, yakni bagaimana matahari keindahan akhlak yang telah ditampilkan oleh Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Singkat kata, tidak lama kemudian si penista Abdullah bin Ubay bin Sulul meninggal dunia. Dan setelah mendengarkan kabar kematiannya, Hadrat Rasulullah SAW memutuskan bahwa saya akan menyolatkan jenazah si penista Abdullah bin Ubay bin Sulul. Rasulullah berangkat untuk menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Muncul kegelisahan di kalangan para sahabat karena mereka tahu siapa yang akan disolatkan ini. Seumur hidup bersikap munafik, bahkan menghina dan menista Rasulullah. Saat itu Hadrat Umar radhiyallahu anhu berdiri untuk menghalangi. Beliau berkata, wahai Rasulullah, Tuhan pasti telah mengetahui apa yang Allah Ta'ala firmankan berkenaan dengan orang-orang munafik ini. Rasulullah bersabda, ya, saya tahu, namun tetap saya memutuskan demikian. Hadrat Umar berkata lagi, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala juga berfirman bahwa jika engkau memohon pengampunan bagi mereka, walaupun 70 kali, tetap saja Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, jangan halangi saya.
Allah Ta'ala adalah Maha Pemilik. Jika Allah Ta'ala tidak mengampuninya, walaupun saya telah meminta pengampunan 70 kali, maka saya akan memohon pengampunan lebih dari 70 kali. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW dalam corak perintah yang jelas, bahwa di masa yang akan datang engkau tidak diizinkan untuk berdoa di kuburan orang-orang munafik yang seperti ini. Namun sebelum perintah yang jelas tersebut turun, akhlak Rasulullah SAW adalah seperti yang telah saya sampaikan tadi, yakni sedemikian rupa berkemilau. Silahkan cari bandingannya di langit agama-agama. Tidak akan ada teladan akhlak yang menyerupai hal itu. Tidak akan Anda temukan. Alhasil, inilah ajaran Al-Quran Karim, contoh suri toladan Hadrat Rasulullah SAW, dan dimanapun tidak disebutkan adanya suatu hukuman bagi para penista selain dari janganlah berdoa di kuburannya. Hadrat Rasulullah SAW disakiti dengan berbagai cara. Beliau disakiti dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Tidak hanya orang-orang Yahudi saja yang bersikap lancang, bahkan orang-orang musyrik pun biasa melakukannya. Jadi, selain dari orang-orang Yahudi yang biasa melontarkan hinaan kepada Rasulullah ketika di Madinah, begitupun sebagian orang-orang munafik, seperti Abdullah bin Ubay bin Sulul, mereka pun biasa menyakiti Rasulullah SAW dengan melontarkan hinaan dan cacian. Di antaranya, pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW dituduh menyalahgunakan harta kekayaan yang bukan haknya. Padahal Muhammad Rasulullah SAW yang telah menghardik dan tidak tertarik sama sekali dengan benda-benda yang bersifat materi. Sebagaimana Hadrat Khadijah radhiyallahu anha pada malam pertama pernikahan beliau dengan Rasulullah menyerahkan segala harta kekayaan beliau ke hadapan Rasulullah. Namun keesokan harinya, pada pagi hari, Rasulullah membagikan semua harta itu kepada orang-orang miskin, para janda, untuk membebaskan budak, dan lain-lain. Adapun Hadrat Khadijah, dengan karunia Allah Ta'ala, adalah seorang wanita yang hartawan, namun beliau mengorbankan seluruh hartanya, seperti aliran air. Tuduhan yang dilontarkan kepada beliau, Al-Quran berfirman, وَمِنْهُمْ مَيَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Dan di antara mereka ada yang mencela engkau tentang pembagian sedekah-sedekah, dan mereka sedemikian bengkok sehingga jika diberikan kepada mereka sebagian darinya, mereka bergembira. Tetapi jika mereka tidak diberi bagian darinya, serta-merta mereka menjadi marah. Namun dalam ayat ini tidak disinggung sedikit pun berkenaan dengan hukuman fisik atau hukuman duniawi. Alhasil, inilah Islam yang saya kenali, dan inilah sejarah agama yang dipersembahkan oleh Al-Quran. Sebelum kedatangan Hadrat Aqdas Muhammad Mustafa SAW pun seperti itu juga. Namun pada zaman beliau SAW, akhlak tersebut semakin memancarkan cahaya yang baru, yang mana sebelum beliau tidak pernah sedemikian rupa berkilau seperti yang ditampilkan oleh akhlak mulia Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Al-Quran pun mempersembahkan sejarah nabi-nabi terdahulu. Para nabi disakiti, mereka menjadi sasaran penistaan. Namun tidak pernah seorang nabi dari Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada suatu kaum ataupun individu sebagai akibat dari penistaan kepada dirinya. Silahkan telaah kondisi kaum Nabi Musa, silahkan telaah para nabi-nabi sebelum beliau. Nabi Nuh alaihissalam menjadi sasaran penistaan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam banyak dijumpai di dalam sejarah. Namun Anda tidak akan pernah menjumpai satu peristiwa pun di dalam sejarah, walaupun hanya satu saja, yakni tidak pernah ada seorang nabi pun yang menetapkan suatu hukuman atas penistaan terhadap dirinya atau penistaan terhadap Allah Ta'ala, dan urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Lantas timbul pertanyaan, dari mana para ulama ini mencari dalil untuk mendapatkan pembenaran? Dari mana mereka mengadopsi ajaran ini?
Setelah berpikir lebih jauh, akhirnya saya paham bahwa ternyata mereka mengambilnya dari sejarah para nabi juga. Karena tidak pernah ada hukuman yang ditetapkan untuk para penista Rasul. Yang ada adalah para pecinta Rasul selalunya dibunuhi. Dan hukuman ini banyak kita temukan di dalam segenap sejarah para nabi. Coba perhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dizalimi sebagai hukuman karena mereka mencintai Rasulullah SAW. Para penentang masih bisa tahan ketika diucapkan La ilaha illallah. Namun ketika diucapkan Muhammadur Rasulullah, mereka langsung naik pitam. Mereka menjadi murka, sehingga mereka tidak dapat lagi untuk bertahan. Sebagaimana Hadrat Bilal diseret di gang-gang Mekah disebabkan karena mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi, kehormatan, harta, dan jiwa para pecinta Rasul senantiasa dalam kondisi terancam. Namun, bukanlah terancam di tangan para hamba Allah Ta'ala yang suci, melainkan para musuh Allah Ta'ala lah yang menggunakan senjata ini dalam menentang Allah Ta'ala, Rasul, dan para sahabatnya. Sebagaimana saya teringat dengan satu peristiwa di dalam sejarah Islam yang sangat menakjubkan, ketika sekelompok para sahabat dikepung dan ditangkap oleh para musuh. Kebanyakan dari para sahabat itu disyahidkan dalam pertempuran dan ada sebagiannya yang tertangkap. Seorang sahabat yang tertangkap dan telah siap untuk dibunuh, sebelum dieksekusi, seorang musuh bertanya kepada sahabat tersebut, "Coba kamu jawab, apakah kamu akan bahagia jika saat ini Muhammad Rasulullah yang menggantikan kamu untuk dihukum mati agar nyawa kamu selamat? yakni apakah kamu akan bahagia jika saat ini Muhammad yang dikorbankan untuk menyelamatkanmu?" Dengan penuh ketegasan, dengan lantangnya sahabat tersebut mengatakan, "Apa yang kamu omongkan ini? Demi Tuhan, jangankan itu. Bahkan saya tidak rela sedikit pun jika sebagai ganti nyawa saya, Rasulullah tertusuk duri ketika berjalan di gang-gang di Mekah." Inilah para pecinta Rasul yang biasa diperlakukan jahat oleh para musuh. Jadi silahkan lakukan sesuka kalian, namun perbaiki dulu dalil kalian. Kenapa kalian menampilkan wajah Islam yang buruk di mata dunia? Kalian ingin melampiaskan kebencian dan kedengkian yang memenuhi hati kalian, dan kalian mencari-cari alasan untuk membunuh para musuh kalian. Kalian tidak akan menemukan dalil dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kalian tidak akan menemukan dalil pembenaran dari kehidupan para nabi. Namun kalian akan mendapatkan dalil pembenaran yang banyak dari sejarah kehidupan Abu Jahal. Kalian akan mendapatkan banyak dalil pembenaran dari kehidupan Raja Namrud, dari kehidupan Fir'aun. Namun sekali-kali kalian tidak akan pernah menemukan dalil pembenaran dari sejarah kehidupan Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Jadi saya tahu dari mana para penentang ini mencari dalil pembenaran mereka. Seluruh Al-Quran menjadi saksi dari mana mereka mencari dalil pembenaran ini. Namun, saya menyampaikan permohonan, demi Tuhan, janganlah cemarkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan jadikan ajaran suci Islam sebagai dalil pembenaran. Ambillah dalil pembenaran oleh kalian dari orang-orang yang biasa berbuat demikian, bersikap seperti kalian. Dan disebabkan oleh perlakuan jahat mereka, mereka telah dimusnahkan dengan takdir Tuhan. Mereka dimusnahkan dari semesta alam. Untuk itu, kenapa kalian pun memancing-mancing untuk itu? Takutlah kepada Allah. Janganlah kalian coreng sejarah Islam yang suci. Karena adalah wajib bagi kalian untuk menisbahkan diri kepada Islam dengan menempuh cara-cara takwa. Inilah kewajiban kalian. Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati. Namun kalian dinisbahkan kepada Islam dan kepada Muhammad Rasulullah. Untuk itu, janganlah cemarkan agama Islam yang suci. Janganlah kalian cemarkan akhlak suci Rasulullah SAW. Nisbahkanlah kebencian hati kepada diri sendiri atau kepada orang-orang yang sama seperti kalian. Namun kalian tidak berhak untuk menisbahkan diri kepada para hamba Allah yang suci. Dengan menisbahkan diri kepada para wujud suci ini, memberikan tanggung jawab yang besar. Jika ada seorang anak yang melakukan kenakalan, terkadang jika anak itu adalah anak dari seorang ayah yang baik, orang-orang mencibir dengan mengatakan, "Coba lihat, anak siapa itu?" Dan terkadang karena hal itu dia terputus.
Namun seberapa terhormat pun seorang ayah di dunia ini, tidak akan ada artinya sedikit pun dibanding dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya merujuk kepada sang ayah samawi tersebut, yang mana tidak pernah terlahir seorang ayah yang lebih suci dari beliau, yakni Rasulullah. Perbaikilah perangai kalian. Wajah Islam telah tercoreng di seluruh dunia, dan siapa dalang dari semua ini? Mereka adalah yang dalam pandangan dunia dinisbahkan atau berkaitan dengan Islam. Pendiri Jemaat Ahmadiyah yang biasa kalian caci, dan kalian tidak pernah lelah untuk itu. Bagaimana kondisi kalbu pendiri Jemaat Ahmadiyah dalam hal ini? Ketika hati beliau dipenuhi dengan kesedihan sebagai akibat dari kelancangan kalian. Beliau biasa mengatakan dalam bahasa Farsi, yang artinya, wahai kalbu, engkau telah begitu banyak disakiti, namun arahkanlah pandangan ke arah ini, yakni orang-orang yang melontarkan cacian ini mengaitkan dirinya juga kepada Nabi Suciku Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu disebabkan karena hubungan tersebut, perlakukanlah penentang ini dengan kelembutan. Inilah kebersihan hati sebagai buah dari kecintaan kepada Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di hadapan kalian bersinar gemerlap layaknya bintang-bintang. Untuk itu, raihlah pelajaran dari kecintaan para pecinta di zaman ini. Untuk itu, sejauh berkenaan dengan pertanyaan Anda, dari mana para penentang ini mengambil dalil pembenaran? Dalam hal ini, saya telah menyampaikan kepada Anda bahwa Anda tidak akan menemukan dalil pembenaran dari Al-Quran, dari sejarah para nabi. Tidak ada penistaan yang lebih berat dibandingkan dengan penistaan kepada Allah Ta'ala. Dan di antara para nabi, penistaan yang terbesar adalah yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Adapun para nabi sebelumnya, penistaan kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Hadrat Maryam. Begitupun penistaan yang dilontarkan kepada para wujud suci yang ada di zaman Rasulullah SAW, yakni Hadrat Aisyah Siddiqah radhiyallahu anha. Begitupun para sahabat beliau kerap menjadi sasaran penghinaan. Namun disebabkan oleh penghinaan yang sifatnya pribadi atau kelancangan, Islam tidak pernah mengizinkan untuk memberikan hukuman duniawi. Inilah Islam yang akan diterima oleh dunia dan tengah diterima. Persembahkanlah Islam ini dengan keindahan tersebut, dengan begitu dunia akan mencintainya. Tidak ada cara lain selain itu. Namun Islam yang kalian tampilkan, entahlah berapa orang yang telah menjadi korban pembunuhan untuk menghilangkan dahaga murka kalian. Namun dengan begitu, justru kalianlah yang membunuh Islam. Dengan membunuh satu jiwa saja, kalian telah mengotori ruh islah perbaikan itu sendiri. Dengan begitu kalian justru akan memberikan kesempatan kepada dunia untuk mencibir Islam. Dan inilah yang terjadi. Sejauh berkenaan dengan niat yang sebenarnya, pada kenyataannya adalah mereka sendiri mengetahui bahwa di dalam majelis mereka telah diputuskan bahwa hukuman penistaan ini sebenarnya ditujukan bagi para Ahmadi yang notabene adalah para pecinta sejati Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pernah disampaikan di dewan-dewan majelis dan pernah didiskusikan juga oleh Presiden Pakistan Zia-ul Haq. Alhasil, sebenarnya mereka juga mengetahui dan seluruh negeri memahami. Tidak perlu adanya bukti kejelasan lagi. Referensi bisa disampaikan, namun ini merupakan kebenaran yang jelas bahwa mereka berusaha mati-matian untuk membunuhi para Ahmadi yang notabene adalah para pecinta Rasulullah dengan tuduhan penistaan terhadap Rasulullah. Seorang Ahmadi jangankan menistakan Rasulullah, tidak mungkin bagi seorang Ahmadi melakukan penistaan terhadap Rasulullah. Seorang Ahmadi akan lebih menyukai kematian, lebih menyukai kehilangan nyawa, harta, bahkan lebih rela anaknya disembelih di hadapan matanya sendiri daripada melakukan penistaan, penghinaan terhadap Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Ahmadi adalah pecinta Rasulullah dan memberikan bukti kecintaannya itu. Siapa lagi di Pakistan ini yang diseret, dilempari batu, dipenjara, diseret di ganggang, disebabkan karena ia telah mengucapkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Ahmadi telah menampilkan pembuktian kebenaran agamanya. Sekarang merupakan tanggung jawab kalian untuk mendengar dan merenungkan dan buktikan bahwa kalian mencintai Rasulullah SAW. Namun sungguh disayangkan,
itu tidaklah terbukti, dan pada kenyataannya, para Ahmadi memberikan pengorbanan di jalan ini, namun tetap saja dada kalian tidak menjadi dingin. Lalu kalian berpikir, mungkin hukuman matilah yang dapat membungkam orang-orang Ahmadi dari menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Namun saya katakan kepada kalian, seorang Ahmadi pun tidak akan pernah melepaskan diri dari kecintaan Rasulullah SAW disebabkan oleh ancaman kematian. Tangan seorang Ahmadi bisa ditebas, kepala seorang Ahmadi bisa dipisahkan dari lehernya, namun hati mereka tidak bisa dipisahkan dari kecintaan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Lakukan apa yang kalian inginkan, namun ingatlah, kalian akan mati juga nanti dan akan menghadap Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada kalian. Inilah topik yang ingin saya sampaikan pada hari ini, sejauh apa yang dapat saya ingat. Doakanlah untuk orang-orang ini, semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada mereka. Saya yakin mayoritas penduduk Pakistan memiliki hati yang bersih, yang memiliki jalinan murni dengan Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Jika di dalam dirinya terdapat kebaikan walaupun kadarnya sedikit, sekalipun mengalami degradasi, namun tetap saja akan terhenti pada suatu makom dan tidak terjatuh lebih parah. Mayoritas penduduk Pakistan memiliki hati yang baik, namun para pemuka mereka lah yang menggelincirkan mereka. Para pemuka agama, para ulama yang buruk telah mengajarkan sesuatu yang keliru kepada mereka, sehingga merusak corak agama mereka, begitupun akhlaknya. Jika ucapan ini sampai kepada mereka, maka akan terjadi satu revolusi rohani yang besar di Pakistan. Karena seluruh negeri siap untuk ini dari sisi kebaikan yang mendasar. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala segera mendatangkan hari itu di mana Pakistan telah menjadi Pakistan, yakni negeri yang suci, tidak hanya tampak luar, bahkan tampak dalamnya juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.